Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa angkatan 2020 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi kesehatan, bisa bertemu secara daring pada sore hari ini ya. Mungkin yang di sana sudah mulai lemes ya, habis kuliah seharian, sore-sore masih online juga ya. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Baik, sore ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, sudah sampai ke fungsi atau formula Excel ya. Kemarin sesuai kesepakatan, sore ini kita membahas tentang fungsi lookup ya. Saya kirimkan filenya ke grup WA biar nanti teman-teman bisa langsung dibuka. Oke, kemudian daftar hadirnya nanti aja lah ya. Oke. Oke, izinkan saya share screen ya. Sebentar. Oke, tugas Microsoft Word kemarin ini ya, sudah lumayan banyak yang mengumpulkan. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 6 kali 4, 24. 24 tambah 2, 26. Masih kurang 4 orang ya. Silakan dikumpulkan yang belum. Oke. Kemudian file yang sudah saya kirim di grup WA, kemudian lookup ya. Jadi lookup itu digunakan untuk melakukan pencarian data dengan kondisi tertentu dalam sebuah tabel referensi ya. Lookup itu ada 2 di dalam Excel ya, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. V itu merupakan vertical lookup, sedangkan H itu adalah horizontal lookup. Maksudnya bagaimana vertikal dan horizontal? Maksudnya adalah jenis datanya. Ketika kita mempunyai data memanjang ke bawah atau berupa baris ke bawah ini ya, itu adalah data vertikal. Ini kalau datanya begini berarti dia merupakan data vertikal. Kemudian kalau datanya mendatar ke samping seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini, kita menggunakan HLOOKUP.
atau horizontal, ya. Rumusnya sangat mudah, ya. Misal kita memiliki data ini, tabel nama barang, harga, ya. Nah, di sini kita akan mencari harga penggaris, ya. Rumusnya adalah sama dengan P lookup, tulis aja VL, ya. Terus kemudian di tab, lalu di sini ada lookup value atau apa yang ingin kita cari. Kita ingin mencari penggaris di sini, ya. Kemudian titik koma, lalu tabel array. Tabel array di sini yang dimaksud adalah sumber tabelnya, di mana kita akan mencari. Kita blok di sini nama barang dan harganya. Oke. Kemudian titik koma lagi. Lalu apa yang ingin kita cari? Yang kita cari adalah harga. Harga ada di kolom kedua. Setelah kita blok ini, dia ada di kolom kedua. Titik koma lagi. Kemudian yang terakhir adalah kita disuruh untuk memilih antara true dan false. True di sini adalah approximate match, ya, atau yang hampir mirip kata-katanya. Sedangkan false adalah exact match atau kata-kata yang harus sama persis. Nah, kita ingin mencari yang sama persis penggaris, makanya kita menggunakan false. Setelah itu dikasih kurung, kemudian enter. Nah, di sini penggaris 11.000, benar ya? Penggaris 11.000. Misalkan kita ingin mencari pensil. Pensil 12.000. Lalu map. Map 25.000, ya. Itu untuk VLOOKUP, ya, vertical lookup. Kemudian untuk HLOOKUP sama, ya. Di sini ada data memanjang ke samping, ya. Kita ingin mencari penggaris, ya. Rumusnya sama dengan HLOOKUP. Apa yang ingin kita cari, kita klik di sini. Lalu tabel array-nya seperti ini. Nama barang dan harga. Kemudian titik koma. Kolom barisnya berarti baris kedua. Lalu kita pilih false. Kenapa false? Karena kita ingin mencari kata atau data yang sama persis dengan penggaris. Ya, kita enter. Nah, di sini muncul penggaris adalah 11.000. Misal kita mau masukkan klip 7.000. Dia akan menampilkan data sesuai dengan tabel range-nya, ya.
sesuai dengan tabel range. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Aman, Pak. Oke. Kemudian di sini ada latihan, yaitu rekap gaji bulan Januari 2022. Nah, di sini ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, ya. Kalau golongan 1 dia gajinya 1,5, kalau golongan 2 gajinya 2,2500, 2250 ya. Tunjangannya 750, transportnya 900. Nah, kita diminta untuk memasukkan data gaji ini ke rekap gaji bulan Januari 2022 ini ya. Kita bisa merekap secara manual seperti ini. Gaji pokok golongan 1 1.500.000 gitu ya. Ini tuh udah ada jawabannya. Nah, kita hapus saja. Kita bisa sebenarnya menulis satu persatu ya, tapi akan jadi lama ya. Kita tulis saja rumusnya, karena ini datanya adalah data ke bawah atau ke samping? Bawah ya. Sama dengan VLOOKUP, sebentar. Sama dengan VLOOKUP, golongannya yang kita cari, ya. Tabel range-nya kita mulai dari gaji sampai transport. Titik koma, kemudian kolom ke 1. Lalu false. Kemudian enter. Wah, salah. Ada yang tahu salahnya di mana? Nah, ternyata harus di blok semua tabel referensinya ini ya. Terus kita buat kolom ke-2. Nah, kita bisa langsung tarik seharusnya ya, tapi di sini muncul NA. Kenapa? Karena tabel referensinya bergeser. Ini. Di sebelah kanan dapat terlihat kalau tabel referensinya itu dia ikut ketarik ke bawah ya. Ini yang pertama dia di sini ya. Yang kedua dia turun 1, yang ketiga dia turun 2, yang keempat dia turun 3. Nah, bagaimana caranya agar data referensinya tidak ikut ketarik ke bawah ya? Caranya adalah dengan menggunakan fungsi absolute. Caranya dengan memberikan blok kepada tabel referensi, kemudian kita tekan F4. F4 sampai keluar dolarnya seperti ini. Ya. Kemudian kita enter. Nah, bagi teman-teman yang mungkin F4-nya nggak bisa dikombinasikan dengan tombol Fn. Sampai muncul simbol dolar ya. Kita enter. Kemudian baris paling atas kita tarik ke bawah.
Thread. Ya. Nah, di sini sudah muncul semua gaji pokok sesuai dengan tabel gaji. Golongan 4 5 juta, golongan 3 3,5, golongan 2 22 50. Oke, benar ya. Kemudian kita ingin mencari tunjangan. Ini kalau kita geser ke samping, hasilnya NA. Kenapa? Karena VLOOKUP-nya geser. Ini jadi D4. Harusnya adalah C4. Ya. Makanya kita beri absolut juga di C4 ini. Fn F4. Lalu kita enter. Nah, kita geser ke bawah lagi. Nah, kok sama? Ya, karena di Fn F4. Kita edit manual saja di sini. Kita ganti jadi C4. Lalu kolomnya adalah kolom ke-3. Lalu enter. Golongan 1 tunjangan 100. Anjir, look up. 500.000. Nah, sudah. Kemudian transport sama ya. Kita geser, lalu kita ganti biar tetap C4, kolomnya adalah kolom ke-4. Oke. Transportnya 600.000, kita tarik ke bawah. Ya. Jumlahnya menggunakan sum. Sama dengan sum. Nah, selesai. Hanya membutuhkan waktu 5 menit saja untuk menyelesaikan rekap gaji ini ya. Jelas teman-teman? Itu adalah latihan daripada VLOOKUP dan HLOOKUP. Tadi contohnya ada VLOOKUP sama HLOOKUP ya. Lalu latihannya ada VLOOKUP. Nah, sekarang coba giliran teman-teman ya, share screen latihan ini ya. Bagaimana cara mencari gaji pokok ataupun tunjangan ataupun transport ya. Sampai nanti ketemu jumlahnya. Oke, silakan yang mau share screen. Ataupun mau bertanya juga boleh, silakan. Pak, saya pengen coba, tapi sebelumnya saya kurang pengalaman di Excel. Oke, nggak apa-apa Mbak, silahkan dengan Mbak siapa? Mbak Ilma. Ya, saya coba share screen ya, Pak. Oke. Silahkan share screen.
Oke, dimaksimize saja, Mbak. Nah, udah, oke. Pertama ke gaji pokok dulu. Yang kolom Yang ini. D4, Oh, L ya. D4. Nah, itu diklik. Terus Ya. yang bawahnya, jangan atasnya. Nah, di situ. Di Satu blok. aja, jangan diblok. Oh, Nah, sama dengan, enggak. Ini ya, Pak. oh, dihapus dulu aja semuanya. Diblok dulu gaji pokok sampai jumlah itu. Itu tuh ada isinya, tapi fontnya warna putih. Iya. Diblok dulu, sampai ke jumlah sekalian nggak apa-apa. Samping. Nah, oke, terus teksnya diganti hitam. Nah, itu. Nah, terus Oh, dihapus, delete. Nah, oke. Klik ya. sama dengan file lookup, FL gitu aja nggak apa-apa. Nah, terus tab atau diklik itu nggak apa-apa ya. Semut. Udah. Oke. Terus lookup value itu yang ingin kita cari, diklik golongannya yang sebelah kirinya, kiri atau kanan. Bukan Ini. itu, Oh, oke, oke. golongannya Abdi itu diklik. Nah, Oh, ya. terus titik koma. Nah, tabel array itu tabel referensinya di blok semua dari golongan sampai 1.500.000. Yang ini ya, Pak ya? Ya, semuanya. Oke. Ya. Kemudian tekan F4. Oke. F4 itu gunanya untuk mengunci atau melakukan fungsi absolut. Lalu titik koma. Nah, kolom indeksnya gaji pokok itu ada di kolom kedua. Berat. Tulis angka 2 aja. Oh, iya. Nah, karena kan golongan itu kolom pertama, gaji kolom kedua gitu. Oke. Terus titik koma, lalu pilih yang false karena kita ingin mencari yang sama persis dengan golongan Abdi. Klik aja. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah di enter. Nah, Oh, bener kan? ya. Tinggal ditarik ke bawah. Aduh. Diklik atasnya dulu. Oh. Dari yang ini, Pak. Nah, itu pojok kanan bawah ada tanda persegi. Nah, itu ditarik ke bawah. Nanti klik. Nah, itu tarik ke bawah. Diklik, terus tarik. Lagi sampai habis. Oh, sudah, Pak. Sudah. Terus kemudian tunjangannya. Oh my God. Sama kayak Yang, tadi ya, Pak? yang sama dengan dulu. Oh iya. File lookup. Terus golongannya. Ya, itu benar tadi. Yang satu dulu lah. Oh, iya. Bentar, Pak. Titik koma. Ya. Tabel arraynya di blok semua. F4. Terus titik koma. Lalu tunjangan itu ada di kolom ketiga. 3. Sudah, Pak ya? Terus titik koma lalu false.
Caranya sama kayak tadi langsung? Iya, sama. Tarik aja ke bawah. Oh, iya, Pak. Oke, terus yang transport. Terus ini. Oke, di blok semua. F4. Transport yang keempat. Oke, keempat, benar. Titik koma. Oh. Iya, udah, Pak. False-nya kurang tuh. Iya. Tambahin. Di F2 aja. Oh, ya. Nah, hapus. Titik koma. False. Oke. Kalau false-nya diganti 0 juga bisa. Oh, Karena iya. true itu 1 dan false itu 0. Iya, Pak. Sudah. Tinggal tarik ke bawah, oke. Terus Sudah? jumlahnya sekalian Iya. dari atas. Oh. Sama di envelope. Nggak usah, kan jumlah kan rumusnya sum aja. Gimana ya, Pak ya? Lupa, Pak. Diklik, Iya. Diklik. satu aja dulu kayak tadi. Sama Oh, dengan SUM. SOM. Oh, SUM. SUM. Nah, klik. Sudah. Terus di blok gaji pokok sama tunjangan transportnya punya Abdi. Nah, oh, terus enter. Terus tinggal ditarik ke bawah deh. Yang ditarik Iya. angkanya atasnya. Nah, seret. Oh. Oke. Sudah ya, Pak? Selesai, sudah. Terima Oh, kasih, Mbak terima Ilma. kasih, Pak. Next, ada yang mau mencoba lagi? Saya Bapak. Oke, silakan Mbak Dewi Wulandari. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Coba diklik yang gaji pokoknya Abdi. Nah, itu ada sedikit kekeliruan. Coba dipencet F2. F2. Sebelah mana? F2 itu di atas angka 2. FN F2 berarti. Nah, itu VLOOKUP-nya nggak usah diblok, satu kali aja, C4 aja. Ya, itu. C13-nya dihapus. Nah, sekali lagi oke. Terus J3.2 M7 diblok. J3 M2 M7 hop. sampai M7. Terus pencet FN sama F4 bareng-bareng. Nah, udah terus enter. Nah, habis itu diklik terus ditarik ke bawah. Seret. Nah, Berarti di yang tunjangan ini ada salahnya juga, Pak. iya sama, Soalnya ini. ulangin lagi aja dari awal. Klik. Nah, itu kan masih ada C13 tuh. Jadi kan kita ingin mencari golongannya Abdi, golongan 1. Nah, kalau begitu dia pusing tuh. Berarti ini C13-nya dihapus.
Betul. Terus Oke, terus J3 D3 sama M7-nya di blok, terus FN F4. FN F4. Enter. Oh ya. Nah, terus diklik, tarik lagi ke bawah. Oke, terus yang transport, udah benar belum? Coba dicek. Udah. Nah, itu masih ada C13-nya tuh. Oh iya. Udah di blok, terus di absolut pakai FN F4. Enter. Oke. Lalu ditarik. Eh. Nah, seret. Oke. Jumlahnya udah benar rumusnya. Udah ya. Oke. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Pak, saya izin bertanya. Oke, silakan. Ini di tempat saya yang bagian contoh itu kenapa isinya hashtag-hashtag semua ya, Pak? Pagar gitu. Coba bagian di harga. share screen aja Mbak Erwinda. Iya, bentar, Pak. Oke. Nah, Nah, ini, Pak. kenapa muncul hashtag-hashtag? Karena satu lebar kolomnya tidak mampu untuk menampilkan isi data yang ada. Solusinya bisa di double klik antara huruf C dan huruf D di atas. Naik. Antara huruf C dan huruf D didekatkan. Nah, itu di double klik. Klik-klik. Nah, silakan diulangi untuk yang ada tanda pagernya. Nah, itu cara cepatnya untuk menampilkan angka yang muncul pager. Nah, Yang ini, Pak. Gimana? Udah bener apa oke, masih ada diklik yang yang tunjangan. Geser. Oke. Oke, sudah benar. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Lanjut, ada lagi? Pak, izin tanya Pak, perbedaan true sama false apa Pak? Oke, Mas Ozin. Perbedaan true dan false. Kalau true, ya, tadi mana kita coba lihat. Tadi kan kita seringnya pakai false ya. Nah, misal kita mau pakai ini, kita hapus dulu. Sama dengan VLOOKUP. Ini, tabel array-nya ini, terus di F4, indeksnya 2, kita pakai true coba. Apa yang keluar ya? Keluarnya 1.500.000. Benar. Nah, kita coba yang berupa kalimat. Kita ganti true.
Nah, ini tadi saya pakai true, kemudian di sini saya masukkan ya. Nah, muncul angka 5.000. 5.000 di sini adalah miliknya serutan. Nah, sedangkan ini mirip dengan serutan ini. Serutin. Serutin malah munculnya 12. 12.000 itu punyanya pensil ya. Jadi kalau true itu dia menggunakan mencari kata-kata yang mirip ya dari data referensinya. Makanya jarang digunakan karena nilainya itu nilai yang tidak pasti. Sedangkan kalau false itu nilai pasti. Biasanya nilai ini dipakai untuk mencari data yang berupa rentang angka ya. Bentar saya coba cari contohnya dulu. Oke. Nah, ini ternyata sudah ada di sini ya. Di sheet 2 ini. Kita kasih keterangan true aja. Jadi di sini ada tabel grade ya. Dengan nilai grade yaitu ketika 0 sampai 64 dia D, 65 sampai 74 dia C, kemudian 75 sampai 89 dia B, dan di atas 89 itu A ya. Ketika Andra memiliki nilai 65, maka dia harusnya C ya. Di sini rumusnya yang digunakan value up C5 F4 sampai G8, lalu kolom kedua terus true ya. Nah, sedangkan 55 di sini tuh nggak ada nilainya ya, tidak ada yang sama persis. Makanya dia mencari nilai yang mendekati, yaitu kita coba tarik. Nah, di sini nilainya adalah D. Karena 55 berada di rentang antara 0 sampai 65. Begitu pula dengan nilai 92 dan 80, maka dia akan 80 masuk ke kategori B ya. Misalkan Amir nilainya dia adalah 77. Otomatis dia B ya. Budi 69, maka dia akan C. Jadi itu maksudnya untuk penggunaan yang true untuk mencari rentang nilai ya, bukan yang sama persis. Jadi begitu maksudnya Mas Osi. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau share screen lagi? Ada yang chat? Baik, Pak. Terima kasih. Oke.
Mohon maaf Pak, ini punya saya kok mau ngeblok yang ada angkanya golongan gaji tunjangan sama transport kok malah ngeblok dari gaji pokok ya Pak ya? Oke, Malah coba ngeblok di semua. share screen aja Mbak. Oh iya. Mbak Setia. Nah ini Pak. Oke, sebentar. Mana? Saya look up, hapus dulu coba. Hapus. Nah, diklik golongannya Abdi, kurung buka. Ini Terus Pak. spasi. Nah, ya. Golongannya Abdi, golongan 1 tuh golongannya Abdi. Ini. Nah, ya. Klik sekali, terus titik koma. Titik koma. Oh, iya titik koma ya Pak. Iya, sesuai arahan dari Excel-nya itu. Iya. Kalau di blok dari tulisan golongannya aja atas. Dari sini ya Nah, Pak. ya. Ini Terus titik koma atau F4 dulu. F4 Nah, terus titik koma lagi. ya. Nah, gajinya ada di kolom keberapa? Setelah golongan gaji berarti kolom kedua. Nah. Ini Pak. Oke, terus titik koma lagi. Pilih yang false ya Lalu Pak. yang false, betul. Kok nggak bisa? Diklik aja, Iya. Oh ini udah. terus enter. Nah, itu kalau keluar pagernya tinggal di double klik aja atasnya. Nah, klik-klik. Ya, terus tinggal ditarik ke bawah. Seret. Oh, iya Pak. Oke, coba diulangi lagi yang tunjangan. Ini ya Pak. Ya, Loh, kenapa? Diklik lagi coba. Nah, kalau malas ngeklik, ditulis aja angka 0 gitu sama aja. oh 0 gini. F-nya diganti 0 gitu ya. Nah, ntar. False-nya nggak usah dipilih, langsung enter aja. Oh, Jadi 0 itu sama dengan false, kalau true itu adalah 1. Itu maksudnya. oh gitu. Iya ya Pak. Ya terima kasih Pak. Langsung diselesain aja, nggak apa-apa. Tolong udah selesaiin aja. Kurang dikit. Oh iya. Kok gini? Di atasnya di double klik aja. Nah, Oh, ya jumlahnya tinggal dijumlahkan. yang pakai zoom itu ya Pak? Ya, betul.
Ini bisa langsung klik ke bawah. Bisa dong. Oh, Oke. terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Fadia. Pak, izin bertanya. Silakan Mbak Afia. Kalau misalnya hashtag N per A itu apa ya, Pak? Kalau N per A berarti itu ada yang keliru di rumusnya. Coba di share screen aja. Oke. Nah, di bawah gaji pokok 1,5 juta itu ya, coba pencet F2. Pencet F2. Ya, F2 yang mana, Pak? F2 itu di atas angka 2 di keyboard. Nggak bisa. FN F2, kombinasi FN sama F2 bareng. Oh, sudah. Nah, Saman perhatikan tabelnya di kanan, bener kan yang di blok itu? Ya, Nah, terus enter. Nah, terus sudah. FN F2 lagi. Nah, tabelnya bergeser nggak yang di blok? Oh, alah. Iya, Nah, Pak. berarti kurang tanda absolut. Yang di abdi dulu, atas. Enter. Nah, yang abdi itu di atas 1,5 juta. Diklik, terus J3 titik yang merah itu J3 M7 di blok. Nah, terus di FN F4. Nah, terus yang paling belakang ditambahi angka 0, nggak apa-apa. 2, terus titik koma, terus 0. Nah, Semuanya ditambahin angka 0, Pak. ya, atau ditulis false juga sama aja. Nah, terus habis itu ditarik ke bawah baru benar. Itu tadi muncul NA karena tidak ada tabel referensinya. Soalnya ikut geser ke bawah. Belum dikunci. Yang Ya. ini. Iya, Oh, coba sekali lagi yang tunjangan sama dengan dulu dong. FL gitu aja udah muncul tuh. Nah, enter bisa, tab bisa, klik bisa. nggak bisa, Pak. Nah, kurung buka, oke. Golongannya abdi diklik, iya, titik koma, tabel arraynya di blok. Tabel apa, Pak? Ini. Iya ya, itu tabel referensinya di blok. Terus jangan lupa FN F4 dulu. Nah, yang depan juga ikut tuh, jangan cuma satu aja. Yang J3-nya. Nah, itu juga di FN F4. Oke. Nah, oke lanjut. Berarti kolom ke 3. Kolom ketiganya itu dari apanya, Pak? Ini kan golongan kolom pertama, gaji kolom kedua, Iya. tunjangan kolom ketiga. Kan kolom itu yang ke samping, kalau baris itu yang ke bawah. Oh, yang ini. Ini kolom Ya, 1, kolom 2, kolom 3. betul. Oh, oke. Terus Koma, titik koma, false. false. Udah tinggal ditarik, seret. Oke, yang transport sekalian. Lookup. Kalau di enter kok mesti kayak hashtag name gitu ya, Pak? Oh, kalau itu pakainya tab aja. Yang di atasnya caps lock, coba FL, oh. Nah, FL. FL terus tab. Oh, ya. Ya, Bisa. oke, terus diklik lagi abdinya, golongannya. C4. Di koma, di blok. FN F4. Oke. Oke.
Di koma kolom ke 1, 2. Kolom ke-5. 4 lah. Loh, 1, 2. Dari sini kan, Pak? Kolom ini maksudnya ambil referensinya yang di blok warna merah itu. Nah, Oh, dari kolom keempat. sini. Iya, Kolomnya ini. iya betul. Oh iya ya. Berarti 4. 4,0. Kalau Kalau 0 udah itu artinya false ya, Pak? Iya, kalau mager nulis false ya ditulis 0 aja sama aja. Tinggal enter. Oke. Oke, terus jumlahnya sama dengan sum kurung buka terus di blok straight. Enter terus tarik ke bawah. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Baik, ada lagi? Apa udah pengen nyari takjil? Iya, Pak, nyari takjil. Oke. Baik, untuk latihan ini ya, bukan untuk tugas ya, teman-teman. Nanti tugasnya dijelaskan setelah tarawih ya. Nanti lebih mudah daripada yang ini ya. Oke, terima kasih teman-teman Ya, Pak. untuk kehadirannya ya. Bapak nggak ada absen? Absen sekalian juga boleh saya kirim ke grup ya. Grup Google lagi. Link absennya sudah saya kirim di chat ya, bisa diisi silahkan 30 orang lengkap alhamdulillah sambil ngabuburit ya. Silahkan diisi. Sambil saya pantau sudah berapa yang mengisi ya. Ahmad Nafiul Umam. Oke, mumpung lengkap 30 orang ya. Kita on cam sebentar. Afina total 12.000. Afina total 12.000. Oke, silakan on cam. Yang mau nyari takjil semoga dapat ya. Oke. Terima kasih yang sudah mau on cam. Hadirnya silakan diisi baru 16 orang ya. Saya screenshot 3 2 1 3 2 1. Oke, yang terkendala nggak apa-apa. Terima kasih untuk sore ini ya. Saya ucapkan selamat menanti saat berbuka puasa untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar ya, dapat takjilnya juga lancar ya. Selamat berburu takjil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.